Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu semuanya. Pagi. Sehat ge? Alhamdulillah sehat. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan bagi anak. Nah, kapan itu Bu dimulainya 1000 hari pertama kehidupan? Sini. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai sejak anak masih dalam kandungan ya Bu. Usia mengandung berapa? 9 bulan nggih. 9 bulan ketika anak di kandungan 9 bulan sampai dia lahir usia 2 tahun. Nah, itu yang disebut 1000 hari penting, 1000 hari pertama kehidupan. Seperti itu. Nah, kenapa kok itu bisa disebut penting? Karena 1000 hari itu nantinya akan menentukan masa depan si anak. Apakah si anak itu nanti akan tumbuh tinggi, cerdas, sehat. Nah, itu ditentukan 1000 hari pertama tersebut. Ditentukannya seperti apa saja, bagaimana. Nah, ini akan dijelaskan oleh film ini ya Bu. Kita nonton film bareng-bareng ya. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu wanita yang cantik. Jadi anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh ya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Hah? Ayah nggak ngerti? Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin atau? Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ayah mau ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan, dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan, akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi, anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat.
Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Coba Ibu Chandra, gimana tadi hasil dari film tersebut? Oh iya Bu, jadi kalau saya lihat tadi itu Butia itu awalnya bertanya pada suaminya. Butia ini khawatir kalau anaknya itu nanti tumbuhnya itu tidak sesuai dengan perkembangannya. Nah suaminya awalnya menjawab, tenang saja Bu, kan orang tuanya kan tumbuh tinggi, kuat, sehat, pasti nanti anaknya juga tumbuh tinggi, kuat, sehat. Tapi Butia bilang kalau belum tentu loh ya, kalau orang tuanya tinggi, sehat, kuat, anaknya juga tinggi, sehat, kuat. Lalu untuk memastikan kebenarannya, suaminya ini mengajak Butia ke puskesmas, bertanya kepada Bu Bidan langsung, ini bagaimana ya Bu caranya supaya anak saya ini berkembang sesuai dengan semestinya. Nah Bu Bidan menyarankan supaya dari kehamilan Butia ini mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Itu Bu. Iya benar sekali yang dikatakan sama oleh Ibu Chandra ya, kalau ketika anak masih dalam kandungan itu butuh gizi yang baik ya Bu ya. Nah gizi itu apa saja di dalamnya? Makan makanan yang ada karbohidratnya seperti nasi Ibu, ubi, singkong, kentang, kemudian buah-buahan, lauk pauk yang mengandung protein seperti itu. Kemudian juga misalkan pada trimester pertama kan biasanya kan mual-mual sampai muntah ya Bu, kadang udah kemasukan makanan tapi malah dimuntahkan lagi. Nah itu jangan langsung terus kita mogok makan ya Bu, ampun ngoten nggih. Tapi kita bisa mensiasatinya dengan ngemil, jadi kita makannya sedikit-sedikit, ngemilnya tapi yang bermanfaat, jangan yang ciki-ciki ngoten ampun nggih. Tapi ngemilnya itu bisa dengan kita makan kentang, buah, kentang, ubi, seperti itu. Jadinya yang penting kemasukan makanan yang bergizi. Nah, karena makanan yang bergizi itu nantinya akan menentukan masa depan si anak, apakah dia tumbuh cerdas, sehat, tinggi, seperti itu. Nah, tadi kan manfaatnya. Kemudian yang sekarang kita akan belajar tentang dampak kekurangan gizinya. Ketika bayi tersebut lahir, misalkan dia kekurangan gizi, maka dia akan lahir sebagai bayi yang kecil, disebutnya bayi kecil, yaitu bayi yang berat badannya itu rendah ya Bu, relatif rendah daripada bayi pada umumnya. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah lahir kemudian menjadi bayi, bayi tersebut akan mengalami gangguan pertumbuhan dan gampang sakit, dia lebih rentan untuk sakit, daya tahan tubuhnya itu rendah. Kemudian ketika dia sudah tumbuh menjadi anak, anaknya itu akan mengalami gangguan pertumbuhan dan bisa jadi sampai ditakutkan itu dia akan stunting. Atau stunting ya Bu? Yeah. Stunting itu tumbuh tingginya itu cenderung lebih rendah dibandingkan anak-anak yang seusianya, berarti dia lebih pendek daripada anak-anak yang seusia dengannya. Kemudian dia ketika tumbuh remaja, dia tidak bisa konsentrasi Bu, konsentrasinya itu rendah, terus juga kesulitan belajar, misalkan diterangkan gurunya itu dia malah lama daya serapnya. Kemudian ketika dia dewasa, dia mengalami gangguan kesehatan, terus kemudian pendidikannya juga rendah. Terus ketika pendidikannya rendah, dia akan sulit ya Bu untuk mencari kerja, apalagi kerja dengan gaji yang besar. Nah ketika dia nantinya akan berkeluarga, tidak bisa memiliki gaji yang besar, kan akan sulit juga untuk dirinya sendiri. Jadi maka dari itu kita sebut pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, karena itu merupakan yang menentukan masa depan si anak itu akan seperti apa. Betul ya Bu, jelas ya pertemuan pada pagi hari ini. Berarti tadi digarisbawahi bahwa
penting, gizi itu penting sejak dalam masih kandungan Kandungan, ya. Jadi iya. jangan ibu-ibu jangan meremehkan, halah masih di kandungan kok, ampun ngaten ya. Jadi Iya, Bu. kita harus waspada, mulai berhati-hati sejak dalam kandungan seperti itu. Terima kasih atas